Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara guru Indonesia dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Gunanto, guru matematika SMP Negeri 1 Punggur, dalam eksplorasi konsep tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini adalah tugas individu kepada calon guru penggerak. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam acara ini adalah sebagai berikut, yaitu fasilitator Bapak Sigit Triyono SPD SDMM, pengajar praktik Ibu Eni Susanti SPD, pewawancara saya sendiri Gunanto, kemudian guru yang saya wawancarai adalah Ibu Puranti SPD. Berikut ini adalah deskripsi tugas yang kami lakukan. Tugas ini adalah studi kasus tentang Ibu Guru Tati. Dan berikut adalah rekaman videonya. Selamat menyimak. Assalamualaikum Bu Puranti. Iya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya Bu ya, saya ingin meminta pendapat Ibu terkait dengan sebuah studi kasus. Jadi saya ulang lagi Bu ya, supaya kita juga bisa sama-sama memahami tentang kasus yang saya sampaikan ke Ibu. Jadi Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu, pura-puranya begitu, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Bu Tati sama persis di sebelah ruang kelas Ibu. Bu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian yang lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda, kepala sekolah Ibu maksudnya, dan orang tua juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Ibu mendengar ada tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan itu. Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan di depan kelas yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan murid itu dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di tengah terik matahari. Menurut Ibu sudah mengetahui ya tadi konteksnya, permasalahannya, kasusnya. Kalau Ibu pada saat itu berada di situ, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau yang saya lakukan pertama, saya akan melihat dulu seperti apa kondisinya. Ya. Artinya dia masih dalam situasi yang masih sepertinya masih terkendali atau masih bisa kita toleransi, atau sudah dalam kondisi yang memang perlu perhatian khusus sehingga perlu kita tolong. Seandainya dia masih biasa, mungkin bisa kita pahami, mungkin dia sedang ada punishment dari guru tersebut, kita bisa nanti setelah selesai pelajaran tanya kepada Ibu Tati apa sebenarnya permasalahannya sehingga anak tersebut mendapat sanksi seperti itu. Tapi seandainya anak itu sudah dalam kondisi yang mungkin sebaiknya segera ditolong, menurut saya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita bisa saja menginterupsi atau bertanya langsung kepada Ibu Tati. Baik Bu, sebentar. Jadi yang pertama adalah Ibu bertanya kepada si anak yang menangis. Kira-kira begitu ya tadi? Oh, tahapannya? Bukan, saya bukan. akan bertanya kepada Ibu Tati. Oh, Bu Tati. Jadi bertanya kepada Bu Tati dengan melihat kondisi si anak terlebih dahulu. Oh iya.
Kemudian yang berikutnya, ini mungkin jawaban Ibu yang kalimat terakhir, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu seperti Bu Tati itu sedang mengajar. Apakah guru lain, contohnya ya Ibu sendiri, bisa menginterupsi Bu Tati saat sedang mengajar? Menurut saya bisa saja tergantung dengan kondisi anak tersebut, Pak. Oh, disesuaikan dengan kondisi anak ya? Iya. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan dalam kondisi yang bagaimana? Kalau dalam kondisi seperti tadi yang saya bilang, jika itu masih dalam taraf wajar lah. Artinya anak itu mungkin menangisnya tidak parah sekali ya, kita bisa pahami itu mungkin ada sanksi dari guru tersebut. Kita nanti bisa bertanya kepada guru. Tapi seandainya anak itu memang kondisinya sudah psikologisnya, kita akan segera langsung bertanya kepada Bu Tati. Oh, langsung bertanya ya Bu ya. Jadi caranya langsung bertanya, memang jika Ibu melihat kondisi anak itu mungkin sudah memprihatinkan katakanlah gitu. Kira-kira untuk menangani kasus seperti itu, Ibu akan mengambil keputusan yang seperti apa? Saya akan telusuri dulu permasalahannya apa, baik dari anak itu ataupun kita mencari informasi dari guru tersebut, karena kita tidak bisa menerima informasi hanya dari satu pihak, sehingga permasalahan bisa jelas. Nah, nanti kalau sudah jelas permasalahannya, kita bisa kepada anak tersebut kita bisa memberikan motivasi, mungkin permasalahannya apa, kemudian kepada guru tersebut. Kalau sesama rekan mungkin kita memberikan teguran tidak pas ya Pak, mungkin sebatas sharing kepada dengan guru tersebut. Itu seperti itu Pak. Kalau menurut Ibu dalam kasus ini perlu atau tidak Ibu menyampaikan atau memberitahukan atau mungkin melaporkan kepada pimpinan sekolah, misalnya kepala sekolah atau wakakesiswaan atau wakakurikulum? Kalau menurut saya tergantung apakah hal ini sering terjadi atau tidak. Seandainya Ibu Tati tersebut sering memberikan hukuman seperti itu, menurut saya tidak ada salahnya kita berkomunikasi dengan mungkin wakakurikulum atau wakasiswaan, karena yang seperti itu tidak bagus untuk perkembangan siswa. Walaupun mungkin maksudnya Bu Tati adalah baik, tapi caranya saya kira belum tepat. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk Ibu berkenan menjadi rekan saya dalam memecahkan masalah ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan atas segala kekurangan. Teriring harapan kita mampu menjadi guru yang lebih baik dalam melayani kebutuhan murid, dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam dan bahagia.